يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan kalam hikmahnya, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi Al-Imam mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya, sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Kita lihat penjelasannya. Ketergantungan kepada suatu amal berarti bersandar padanya dan mengandalkannya. Untuk meraih keridhaan Allah, seorang muslim diwajibkan dengan amal, dan dalam waktu yang sama ia tidak boleh bergantung, berharap, bersandar kepada amalnya, kepada nafsu, perbuatan, daya dan kekuatan. Nah, jadi untuk meraih keridhaan Allah, kita tidak boleh bergantung, bersandar kepada amal ibadah kita. Amal ibadah apapun yang kita lakukan, kalau kita bersandar bergantung kepada amal ibadah, maka kita tidak akan memperoleh keridhaan Allah. Kalau kita bergantung, bersandar kepada amal ibadah kita, maka kita akan kecewa ketika apa yang kita ingini, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau belum terkabul atau tidak terkabul. Nah, ini akibatnya kalau kita bersandar bergantung kepada amal ibadah kita. Nah, jadi untuk meraih keridhaan Allah, jadi amal ibadah apapun yang kita lakukan, itu yang kita cari, yang kita tuju, keridhaan Allah. Entah itu puasa, sholat, zikir, baca Quran, itu yang kita cari, yang kita tuju, keridhaan Allah. Dan juga agar kita bisa dekat dan mengenal Allah. Jadi kalau kita bergantung, bersandar kepada amal, Allah enggak ridho, Allah enggak suka, dan keridhaan Allah tidak akan kita dapat, dan kita tidak akan bisa dekat dan mengenal Allah kalau kita bergantung, bersandar kepada amal ibadah. Nah, jadi dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam menyuruh kita, menasihati kita, mengajar kita agar tidak boleh bergantung, bersandar kepada amal ibadah. Agar apa? Agar keridhaan Allah yang kita dapat, agar kita bisa dekat kepada Allah, agar kita bisa mengenal Allah. Jadi kalau kita bergantung, bersandar kepada amal, kita bergantung, bersandar kepada ibadah kita, kepada tahajud kita, ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita akan sakit hati, kita akan kecewa. Oh, aku udah banyak nih sholat tahajudku, udah banyak nih sedekahku, udah banyak nih amal ibadahku, dikabulkanlah apa yang aku inginkan, diterimalah apa yang aku inginkan. Nah, ini bahaya seperti ini. Jadi ketika dia berdoa dan dia bergantung, bersandar kepada doanya, kepada kemampuannya, kepada usahanya, kepada amal tahajudnya, ketika doanya tidak terkabul atau belum terkabul, dia akan kecewa, dia akan sakit hati,
dia akan putus asa dalam beramal. Kok gini ya? Aku kan sudah banyak salat tahajud, sudah banyak sedekah, sudah banyak baca Quran. Kok seperti ini ya? Kan Allah berjanji dalam Al-Quran katanya, Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah maka akan aku kabulkan. Loh, kok enggak dikabulkan ya? Kok belum dikabulkan ya? Dia kecewa, dia buruk sangka, dia menyalahkan Allah, na'udzubillah. Dia menyalahkan orang lain. Terhijab hatinya untuk menyalahkan diri sendiri. Nah, ini bahayanya kalau kita bergantung bersandar kepada amal ibadah, kepada tahajud kita, kepada kepintaran kita, kemampuan kita, kekuatan kita dalam beramal ibadah, dalam berdoa. Jadi kita harus bergantung kepada Allah, bergantung kepada rahmat Allah, bergantung kepada karunia Allah. Jadi ketika apa yang kita inginkan belum terkabul, ketika apa yang kita hajati belum terwujud, kita tidak akan kecewa. Ini manajemen hatinya. Jadi harus kita kelola hati kita, ya, dalam meminta, dalam beramal ibadah. Kita kelola, kita tata hati kita agar kita bisa ridho, agar kita bisa bersabar ketika apa yang kita inginkan belum terwujud. Di dalam kalam hikmah yang lain, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoi, beliau mengatakan, jangan jadikan terwujudnya permintaan ketika engkau meminta. Kalau itu yang engkau lakukan, kata Al-Imam, maka engkau akan putus asa dan kecewa ketika apa yang engkau inginkan belum terwujud atau tidak terwujud. Nah, jadi dalam kalam hikmah yang lain, Al-Imam bilang begitu. Nah, jadi ketika kita berdoa meminta, jangan jadikan tujuan kita berdoa itu terwujudnya, terpenuhinya keinginan kita. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kan kita bersandar kepada keinginan kita, ya kan? Kita bersandar, berharap kepada apa yang kita cita-citakan. Kalau itu yang kita lakukan, kata Al-Imam, ya, ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, kita akan sakit hati, kita akan kecewa, bahkan kita akan putus asa. Nah, ini bahaya, akidah kita rusak, ya, iman kita rusak, ya. Kalau semata-mata kita berdoa itu terwujudnya apa yang kita inginkan, jadi kita bersandar kepada keinginan kita, kepada objek-objek nafsu kita, kita bersandar kepada apa yang kita kehendaki. Wah, ini bahaya, ya, ini bahaya.
Ini bahaya. Kemudian dalam kitab itu Al-Hikam itu Al-Imam menjelaskan, tapi jadikan doamu itu sebagai ibadah. Nah ini dia. Dan jadikan doamu itu sebagai ubudiyah. Dan jadikan doamu itu untuk memperjelas kita ini hamba Allah Tuhan kita. Masya Allah. Dan juga kata Al-Imam, jadikan doamu itu untuk menjalankan perintah Allah. Nah, coba sadarkan seperti itu, manage hati itu, kelola hati itu sebelum kita berdoa, agar kita tidak kecewa, agar kita tidak buruk sangka, agar kita tidak putus asa, agar tidak rusak akidah kita dan iman kita. Itu setan tuh menjauh, nggak suka dia. Hawa nafsu melemah, terkekang. Nggak suka kalau kita kelola hati kita tata hati kita manage hati kita sebelum kita berdoa. Kalau nggak kita buat seperti itu, kalau nggak kita tata hati kita manajemen hati kita sedemikian rupa, yakinlah itu setan hawa nafsu akan leluasa dia menggoda kita untuk menjerumuskan kita agar kita nggak sabar, agar kita putus asa, agar kita buruk sangka, ya. Nah, jadi perlu kita kondisikan hati kita seperti itu. Jadi nggak ada ruginya ketika doa kita belum terkabul, kita sudah mendapat pahala, ya kan? Kita sudah menjalankan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu kan perintah Allah itu. Mintalah maka akan aku kabulkan. Setiap apa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Sesungguhnya pengabulan di akhirat itu jauh lebih baik ketimbang pengabulan di dunia. Kalau kita sadar akan hal ini, kita nggak akan kecewa dan sakit hati serta stres ketika doa kita belum dikabulkan. Nggak ada yang buruk kalau doa kita belum dikabulkan, ya. Semua ada kebaikan. Yang buruk kalau kita tidak bisa menyikapi dengan sikap terbaik kita ketika doa kita belum dikabulkan. Yang buruk kalau kita buruk sangka kepada Allah. Yang buruk kalau kita menyalahkan orang lain. Yang buruk kalau kita tidak bersabar. Yang buruk kalau rusak akidah kita, iman kita. Dan dalam hikmah yang lain juga dijelaskan ketika kita berdoa sambil kita menunggu terkabulnya doa kita, itu kita mendapat pahala. Jadi intinya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kalau doa kita belum terkabul. Ingat, bukan tidak terkabul. Kalau tidak terkabul tidak ada harapan. Allah
tidak akan pernah ingkar janji. Pasti terkabul. Dan juga patut kita evaluasi diri kita, amal ibadah kita. Kenapa ya doaku belum terkabul? Mungkin ada makan makanan yang haram, mungkin ada menzalimi orang, menyakiti orang, atau mungkin amal ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan, atau mungkin amal ibadah kita banyak cacatnya, atau mungkin kita masih belum dekat kepada Allah, belum mengenal Allah. Jadi nggak ada ruginya. Jadi evaluasi. Ya. Nah, jadi Al-Imam mengatakan sebagian tanda berpegang atas amal ialah kurang harapannya kepada Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Jadi ketika kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, akan kurang harap kita untuk meraih ridha Allah, ya, dalam beramal ibadah. Ini akibat kita berpegang kepada amal. Sebaliknya, ketika kita tergelincir dalam dosa, kita tidak berkurang harap kita untuk meraih ridha Allah dalam beramal ibadah. Kalau kita berpegang, bersandar kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aku mohon astaghfirullah. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allah Ta'ala berfirman karim auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bil ayati ukhra yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ataqa bi qalbin salim. Shadaqallahu adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala jami'ihim